Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jabatan. Memang jabatan itu nikmat. Akan tetapi mereka orang-orang yang memiliki jabatan apakah tidak berpikir di balik kenikmatan itu ada sesuatu yang menyeramkan. Karena jabatan itu akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, innaha amanah wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah." Hai Abu Dzar, jabatan itu adalah amanah. Dan ia adalah kehinaan dan penyesalan nanti pada hari kiamat. Iya. Hakikat jabatan adalah perkara yang berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ia seorang presiden, apalagi ia seorang gubernur, atau ia seorang bupati, ataupun jabatan apapun, ia tetap adalah perkara yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita memikirkan nikmatnya kedudukan, dihormati orang pun juga akan menghormati diri kita, mudah kita mendapatkan harta, bahkan ya terkadang begitu mudahnya kita bisa mendapatkan harta. Tapi subhanallah, kenikmatan di dunia yang kita rasakan ketika kita menjadi seorang pejabat ternyata tak senikmat kelak nanti pada hari kiamat. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada umatnya tentang permasalahan yang berhubungan dengan jabatan ini. Kenapa demikian? Karena masalah ini masalah berat, bukan masalah ringan. Rasulullah SAW suatu ketika beliau pernah sedang bersiwak. Kemudian datang dua orang, Abu Musa bersama temannya. Kemudian dua orang ini rupanya meminta jabatan. Dua orang ini meminta jabatan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW terlihat marah wajah beliau. Beliau berkata, "Inna lan walli ya hadal amr." Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang menginginkannya atau yang memintanya. Maka ya akhi azakumullah, kita lihat di zaman sekarang ini orang yang terkadang subhanallah berlomba-lomba ingin mendapatkan jabatan tanpa memikirkan tentang konsekuensi tanggung jawab yang berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi azakumullah wa iyyakum, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, siapa yang dijadikan pemimpin karena dia yang minta, Allah tidak akan bantu dia. Tapi siapa yang menjadi pemimpin bukan karena dia yang minta, maka Allah akan bantu dia. Berarti ia meminta jabatan ini perkara yang menyebabkan Allah tidak mau membantu kita. Tapi ketika kita menjadi jabatan karena kita yang diminta, dan akhirnya kita harus terima juga, ya, maka dari itu Allah akan bantu kita. Dan itu keadaan para sahabat di zaman terdahulu, di mana para sahabat mereka malah lari dari jabatan. Iya, sampai-sampai Abu Hanifah pernah diminta oleh khalifah di zaman itu untuk dipilih menjadi seorang qadhi, tapi Abu Hanifah menolak. Akhirnya marahlah si qadhi ini. Ya. Kemudian ia berkata, "Ya, kamu harus menerima jabatan ini." Kata Abu Hanifah, "Maaf qadhi, saya tidak cakap untuk memegang jabatan tersebut." Kata si qadhi, "Kamu dusta." Ya, karena kefakihan Imam Abu Hanifah memang masyhur sekali.
Kata si qadhi ini, kamu dusta. Kata Imam Abu Hanifah, kalau aku berdusta berarti aku tidak berhak untuk menjadi qadhi. Kalau aku jujur, aku berarti memang tidak cakap menjadi qadhi. Ya, mendengar itu si qadhi pun akhirnya ya sudahlah. Abu Hanifah pun kemudian terbebas dari jabatan tersebut. Demikian pula di zaman Umar bin Khattab. Semua sahabat merasa sangat berat untuk mendapatkan jabatan kepemimpinan. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan bukan di dunia, tapi yang mereka pikirkan adalah bagaimana nanti di akhirat, apa pertanyaan Allah nanti terhadap rakyat yang ia pimpin, bagaimana urusan-urusan yang ia urusi. Berat ya akhi, berat. Makanya kata Rasulullah SAW, inna khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Jabatan itu adalah kehinaan dan penyesalan kelak pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Makanya aneh di zaman sekarang orang berlomba-lomba untuk mencalonkan diri sebagai pejabat. Karena yang mereka pikirkan, wah bisa dapat kekayaan, bisa mempunyai begini dan begitu. Kecuali kata para ulama memang kalau terpaksa dalam artian ya kita melihat tidak ada pejabat yang cakap, amanah, hanya kita yang mampu. Yang dikhawatirkan tentu kalau orang yang memegang akan menyebabkan mudarat besar, apalagi kalau itu non-muslim. Maka di saat itu tidak mengapa, kata Imam Al-Qurtubi, ya berdasarkan perbuatan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf ya mengatakan, ij'alni ala khazainil ard, jadikan aku sebagai bendaharawan. Kenapa? Karena Nabi Yusuf mempunyai kecakapan dalam masalah itu. Ya, sehingga ketika beliau yang memegangnya, maslahat yang besar. Namun tentunya akhi azakumullah, di zaman sekarang kewajiban kita adalah untuk berhati-hati dari yang namanya jabatan ini. Karena ia adalah fitnah yang sangat besar. Ya, dibukakan pintu-pintu dunia. Sehingga akhirnya banyak orang yang tidak kuat dan tahan. Dan kita lihat di zaman sekarang, tadinya dia sebelum mendapatkan jabatan, Masya Allah, dia punya iman, punya Islam, punya takwa. Islam menjadi jabatan, sedikit demi sedikit ya tertipu oleh dunia. Akhirnya ia pun memakan harta manusia dengan tanpa hak. Na'udzubillah. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Semoga dan kita selalu mendoakan para pejabat di negeri kita ini supaya Allah memberikan kepada mereka hidayah, kejujuran, amanah, ya dijauhkan dari korupsi dan yang lainnya, karena itu perkara yang diharamkan dalam agama kita. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.